Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan. Yang seterusnya termasuk maksiatnya badan yaitu watawali dan berpaling. Qabulil wilayati, menerima menguasai gitu. Alayati min, atas anak-anak yang yatim. Berpaling dalam mengurus anak yatim gitu ya. Yang paling mudah itu ya emaknya dinikahin, itu paling mudah ya. Jadi double, langsung dapat apa bonus. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang kiranya kok mampu kok tidak mau, itu termasuk maksiatnya badan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa adapun yang disebut yatim itu sogirun, anak kecil. Dzakarun au ungsa, dzakarun itu adanya laki-laki, au ungsa atau perempuan. La aba, yang tidak ada bapak, lahu bagi anak tadi, anak kecil tadi. Jadi yang disebut yatim dalam syariat itu adalah anak yang bapaknya tidak ada. Nah, gitu ya. Bukan yang berpisah loh, meninggal maksudnya di situ ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mas Gendon ngaku anak yatim juga. Mas Gendon sudah bukan anak kecil. Beda ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jangan ngaku-ngaku anak kecil. Nah, jadi bagaimanapun caranya, usahakan kita andaikan di kampung kita itu, di wilayah kita, kok ada anak-anak yatim, ya kan? Dikasih sangu kayak 1.000, 2.000, 5.000. Tapi Pak, dia kaya, walaupun dia kaya, kalau masih kecil, dia tuh masih membutuhkan daripada perhatian banyak orang. Karena kawan-kawannya bisa memanggil bapak, dia tidak bisa. Itu begitu. Awil masjidin, atau berpaling dari mengurus masjid. Ada masjid dekat rumah pula, ya kan? Apalagi kok memang ibaratnya tuh ditugasi, dibayar pula untuk ngurus masjid, ya kan? Nggak mau pula, nah itu jangan, termasuk maksiatnya badan. Al-mu'allif rahimahullah. Ngurus masjid tuh nggak usah kok ibaratnya berat-berat diniatin akhirat, niat wae kerja, nah gitu ya. Pegawai sara, kalau di sini kan ada namanya pegawai sara, sudah niat wae kerja, gitu wae sudah. Seminimalnya ya kalau di tempat kita ketika Jumatan tuh siap, gitu. Jangan wae Jumatan ndak petugasnya, nah, nanti itu menjadikan kita maksiatnya badan. Apalagi di tempat kita Pak Lupi ya, ada insentifnya, ya kan? Insentifnya 250. Wah, hebat nian pemerintah itu. Udah ada yang macam Kabupaten Batanghari ini. Harus bersyukur dari pemerintah dulu, ya kan? Nah itu. Nah itu kan biasanya dua-dua, imamnya 2, khotibnya 2, tukang adannya 2, nah, terus tukang bersih-bersihnya 1. Lah anggap baik mau sebulan tuh 4 Jumat, ya kan? Lah anggap baik baratnya itu anggaplah kerja. Nah, siap di situ. Mulai setengah 12 itu Mas Fikri ya, mulai setengah 12. Nah, anggap baik kita dibayar 125. Akhirnya tidak terkendala di masalah nanti perjalannya kegiatan Jumat, adan siap adan, khotibnya ya siap.
Nah, dulu ada yang protes Bang Edi, salah kok ngomong macam itu, namanya masjid itu ya harusnya niatnya akhirat. Nah, kalau memang betul kita niatnya akhirat ya lebih baik gitu ya. Cuman andaikan kita niat kok pokok kerja dunia ya gak apa-apa karena menjadi halal. Karena namanya kita tidak riba akad Bang Edi. Nah, gitu ya. Anggap untuk menghalalkan duit yang 250 itu. Nah, itu niatnya kerja di masjid ya sudah selesai. Namanya ndak riba Mas Fikri gitu loh ya. Walal mu'alif rahimahullah. Auli qadoin atau masalah menjadi hakim. Wa adapun yang disebut qadha itu al-hukmu menghukumi bainan nasi di antara para manusia. Jadi dikira-kira orang tuh kok mampu mengurus anak yatim kok ndak mau, kira-kira mampu ngurus masjid kok ndak mau, kira-kira mampu menjadi hakim kok ndak mau, maka itu nantinya menjadi maksiatnya badan. Jangan nanti kalau kita yang mampu tuh ndak mau, akhirnya dikuasai orang-orang yang ndak mampu, ndak paham di bidang itu. Nah, akhirnya menjadi repot, nah gitu loh ya. Ya kalau ndak kita lah nanti siapa? Itu maksudnya tuh begitu dalam maksudnya kitab ini itu begitu ya. Jadi suatu pekerjaan itu disesuaikan dengan kemampuannya gitu maksudnya. Jangan ndak mampu maksa atau mampu ndak mau. Nah, itu begitu tuh ndak boleh, ndak baik. Ya akhirnya nanti dikuasai orang anak yatim itu orang-orang yang dolim. Yang ibaratnya ngurus masjid itu orang-orang yang ndak paham. Yang ngurus ibaratnya menjadi hakim orang yang ndak paham hukum. Akhirnya menjadi berbahaya. Baik itu di dalam masalah dunia, apalagi kok masalah akhirat, karena jadinya ngawur gitu ya. Sama-sama gini loh biasanya. Ada orang paham di masjid ya kan, bacanya bagus, elok ya kan, ya tahu ya hafal surat-surat, ya tahu hukum. Ya disuruh menjadi pengurus masjid, entah jadi imam, entah khotib, tidak mau. Ya akhirnya yang mau orang yang tidak bisa, akhirnya ribut pula ya kan. Yang adzan khayal sholahnya 4 kali lah, atau khayal falanya 4 kali lah, nyala-nyalain pula ya kan. Yang mau tadi, yang bisa tadi tidak mau lah, yang tidak mau tadi Bang Edi itu yang berdosa. Nah itu begitu ya, termasuk maksiatnya badan kalau dalam keterangan ini itu begitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah itu Mas Fikri suaranya elok ya kan, bagus ya bisa ya kan, suruh jadi tukang adzan di masjid ya kan, tidak mau pula, sibuk. Akhirnya apa, karena ndak ada Mbah Sabar yang mau. Wah, kakek Mbah Sabar pelo-pelo dikit ada pada sibuk pula ya kan. Wong bisanya ya itu, yang mau ya itu gitu loh. Kita nggak ada pilihan, wong yang mau, yang bisa tidak mau. Yang dosa bukan Mbah Sabarnya, tapi yang bisa tadi gitu loh ya. Ya begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Loh itu memang betul begitu. Aunahudalika atau sepadannya itu nggak apa-apa. Kita berbuat itu disalahin itu nggak apa-apa. Mau urusan masjid, ya kan? Entah ngimami, entah jadi khotib, apa salah tuh biasa, nggak apa-apa. Yang penting sudah mau. Itu termasuk kesalahan-kesalahan yang insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau orang itu tidak mau ke masjid, tidak mau berbuat, tidak mau ngurusin masjid, kan tidak pernah salah kan? Tapi justru itu salah yang fatal karena tidak mau gitu loh. Kelihatannya tidak salah tapi itu fatal. Lebih baik salah-salah dikit tapi yang mau tadi, yang insya Allah masuk kategori di dalam kesalahan-kesalahan yang insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan sepaneng Pak Janis. Kita orang Islam tuh pokok salah-salah dikit tidak apa-apa. Ya, jangan kok kita nak supaya buah terpening malah. Ya biarin, nengok-nengok TikTok dikit ya biarin. Wong tanggung-tanggungannya dewek kok. Cuman insya Allah yang seperti itu istilahnya maksiat-maksiat atau dosa-dosa
yang insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusnya begini, rumusnya mengakui bahwa itu salah, itu keliru, itu dosa. Jangan kok sok-sokan takabur, wah ndak popo ngaku pegai sarak kok umpama ya kan. Aku imam, ndak popo aku nengok TikTok ndak popo. Itu ndak boleh. Kemarin sudah ya, ketika ngaji kitab Nashaikhul Ibad, kalau seseorang itu maksiat kok krono nafsu, ya, krono keinginan nafsunya, maka itu berkemungkinan, banyak kemungkinan nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kok orang bermaksiat karena takabur, karena sombong ya, nah itu ya kan. Oh aku imam, enggak apa-apa macam ini umpama ya kan. Oh aku dai begini enggak apa-apa. Ya, itu ada sifat-sifat sombong yang seperti itu, maka akan menjadikan sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah wajar manusia dibawain nafsu, itu begitu. Jadi semua itu tadi berpaling dari anak yatim tidak mau ngurus, berpaling dari masjid tidak mau ngurus, berpaling menjadi hakim, ya kan, atau lain sebagainya. Itu kaiftain, seperti memberi fatwa, awadi atin atau titipan, atau selain itu, min jami'il wadhoifi, dari sekian banyaknya tugas, ma ilmihi, beserta pengetahuan atau kemampuannya orang tersebut, ay al mutawali, artinya menguasai, bil ajzi, dengan kelemahannya, anil qiyami, dari menegakkan, bitil kalwadifati, dengan demikian posisi atau tugas. Artinya begini, ya itu tadi, pokoknya kalau kok memang dikasih tugas sama masyarakat kita, sama pemimpin kita, kok kita memang itu mampu, ya sudah dilaksanakan gitu. Kalau kita tidak mau, maka menjadi dosa. Nanti salah satu daripada dalil penyambungnya yaitu atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Nah, maka termasuklah mau ditugasi ngurus anak yatim kok tidak mau padahal dia mampu, ditugasi ngurus masjid kok tidak mau padahal dia mampu, ditugasi untuk menjadi hakim kok tidak mau padahal dia mampu, beserta dia mempunyai ilmunya atau tahu tata caranya. Lah kok tidak mau, maka itu menjadi maksiatnya badan. Kenapa kok begitu alasannya? Karena nanti akhirnya yang menguasai anak yatim ini orang yang dolim, yang ngurusi masjid orang yang tidak paham, yang menjadi hakim orang yang tidak paham, akhirnya menjadi kacau tatanan baik di dunia ataupun di dalam agama. Qala al-mu'allif rahimahullah, bikhilafima, berbeda andaikan keadaan laukana, jika ada siapa orang tersebut, ada itu aminan, mampu, qadiran juga kuasa alal qiyami, atas menegakkan, bidzalika, dengan demikian, mengurus itu tadi. Jadi mampu kok tidak mau ya dosa, enggak mampu kok mau ya dosa, gitu loh maksudnya. Itu wis pikir dewek, ukur dewek dirinya masing-masing. Ya cuman kan rumusnya sebenarnya mudah, apalagi kok masalah masjid. Yus biasanya dia manai mas gendon kon resek-resek, yus macam mana resek-resek yang bersih-bersih yang bagus, tahu caranya mensucikan najis dan lain sebagainya. Itu ditugasi jadi khotib, ya sudah, syarat rukunnya khotib macam mana. Ditugasi jadi imam, syarat rukunnya jadi imam macam mana. Nah, biasanya diamanai tukang doa, Bang Edi umpama kan, ya ditanyakan kepada yang paham, ditaskehkan doanya tuh betul apa keliru. Kalau kata guru-guru kita atau yang paham itu sudah betul, ya sudah, walaupun tidak sama dengan orang lain. Jadi itu ya, menguasai mengurus anak yatim kok tidak mampu, kok dia ngurus ya maksiatnya badan, dia mampu kok tidak mau ya maksiatnya badan. Ngurus masjid begitu, nggak mampu kok dia ngurus ya malah maksiatnya badan, mampu kok tidak mau ya maksiatnya badan, dan lain sebagainya tadi ya. Wawasako, dan juga
apa itu namanya, tegas, minafsihi dari dirinya sendiri, bidzalika dengan demikian, istilahnya itu mengurusi daripada hal-hal tersebut tadi. Fayam bagi maka sayogjanya qabulahu kepada menerima amanah tadi, ala dzalika atas demikian tugas-tugas dari mulai ngurus anak yatim, ngurus masjid, dan menjadi hakim dan lain sebagainya tadi. Walau kana, dan andaikan ada siapa orang itu, ada itu qadiran mampu, alal qiyami atas berdiri menegakkan, bidzalika dengan demikian hukum, lakinahu tetapi adanya man itulah yusiku tidak sikoh, tidak kuat, bi amanatihi dengan amanahnya, nafsahu kepada dirinya sendiri, fawajani maka ada dua pendapat. Andaikan dia sebenarnya itu mampu, tahu, bisa, tapi takut kalau diamanai duit nanti korupsi umpama kan, atau diamanai masjid malah bukan memakmurkan masjid, malah nyari kemakmuran di masjid umpama kan, atau diamanai jadi hakim malah arrosi wal murtasi umpama kan, takut seperti itu, maka ada dua pendapat. Fakilah, maka andaikan, maka dikatakan yahrumu, hukumnya haram. Kita itu kan cuman ngato wae Bang Edi, wah orang pejabat kok pada korupsi ya kan itu. Padahal andaikan kita jadi pejabat juga ya tantangan gitu loh. Kita belum korupsi kan belum ada kesempatan Bang Edi. Itu kalau ada kesempatan yang tanian kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah itu ya kan itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Kadang dia manai duit dikit, nah kumpulan masyarakat apa? Aku pakai dulu gitu kok. Apalagi kok duit sebanyak itu gitu ya. Kapan lagi katanya ya kan. Jadi kita jangan sok-sokan ngato apa namanya koruptor itu. Bisa jadi kalau posisinya kita di situ, ya sama lebih parah tak apa gitu loh ya. Kita belum korupsi kan belum ada kesempatan wae. Kalau ada kesempatan tanian ya kan. Fakila maka dikatakan, andaikan tadi dia mampu tapi kok tidak takut atas dirinya, itu yahrumu, hukumnya menjadi haram, apa qabulihi menerima daripada amanah-amanah tadi. Wakilah dan dikatakan lah tidak haram. Jadi ada dua pendapat, kalau kiranya tidak mampu kok dia mengerjakan takut pada dirinya sendiri tadi, ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram, terserah lah gitu kan. Dicobalah dulu mau kan itu. Kalau kira-kira bisa-bisan malah ya sudah berhenti baik. Waqala, dan sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni, wala saka, dan tidak ada keraguan fil karohati di dalam kemekruhannya. Jadi kalau makruh itu sudah pasti kalau kira-kira tidak mampu, atau mampu tapi kira-kira tidak sikoh, tidak bisa mengemban dengan baik. Yang seterusnya maksiatnya badan lagi, yaitu wa iwa'il dzalimi, mendelikkan apa? Menyembunyikan orang-orang yang dolim. Aiqomatihi, artinya mendudukkannya orang dolim, wa iskanahu, dan menempatkan orang dolim fi mangzilin, di dalam suatu tempat atau rumah, layak diru, yang tidak mampu, alaihi, kepada orang dolim tadi, siapa man orang-orang, tolabahu, yang mencari orang dolim tadi. Ada kasus pencurian, maling ya kan, Mas Gedon malah sini delik di bawah sini, tidak tahu orang, nah kan itu termasuk supaya orang tidak tahu ya kan. Nah itu makanya menjadi maksiatnya badan. Kalau maling ya biasanya Mas Gedon ya rasa rontok, weh maling ya iya kepro, biasanya gitu, tidak sabar, suwen gitu. Nah kalau menyembunyikan orang dolim itu termasuk maksiatnya badan gitu ya. Waman ahu, dan juga mencegah daripada orang dolim tadi, miman, dari orang-orang yuri itu yang menginginkan siapa man akhdal haqi, kepada mengambil haknya man, atau orang itu kita tahu bahwa ada haknya seseorang kepada orang yang dolim tadi, tapi karena itu mungkin dulur kita, mungkin sahabat kita, anak kita, keluarga kita, lah kita halang-halangi untuk orang lain mengambil haknya tadi. Al-mali, contohnya seperti harta, wal khaddi, dan juga khad atau hukuman minhu dari dolim tadi.
Ayat dzalimi artinya orang yang dolim tadi. Liana adalika karena sesungguhnya menyembunyikan orang yang dolim dari orang yang mencarinya itu termasuk ridho bibakoil maksiati dengan tetapnya adanya maksiat. Alati ya ta'adda yang mempersiapkan apa alati yaitu maksiat ya ta'adda yang menjadi siap apa saruha jeleknya daripada maksiat tersebut ilal ghairi kepada orang lain yang akhirnya nyolong sawit ya kan dilindungi pula ya kan ya bisa ya nyolong lagi gitu. Qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu dan takutlah kalian semua fitnatan kepada fitnah la tusibanna yang tidak akan terjadi atau menimpa apa fitnah tadi benar-benar menimpa apa fitnah tadi alladzina kepada orang-orang minkum dari kalian semua khosotan dengan khusus. Ngapa kok kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar memberantas kedoliman tapi ya sesuai konteks-konteks yang diterangkan oleh para ulama kita ya. Jangan kok ada orang maling dibiarin, ada orang maksiat dibiarin. Ngapa kok kita disuruh menahannya? Karena kalau ada masyarakat kita yang bermaksiat berbuat mungkar kepada Allah Ta'ala maka itu nanti andekan kok ditimpakan musibah oleh Allah yang kena bukan orang yang salah baik tapi orang-orang yang soleh juga pada kena. Makanya ayatnya wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Jadi yang kena adab itu bukan yang maksiat itu baik, yang soleh-soleh juga kena adab karena merata gitu. Wa fil hadisi dan itu di dalam hadis as-sahih yang sahih min riwayati Aisyah dari riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan sesungguhnya kaum Quraisy itu ahammahum menuju atau apa menginginkan hum kepada Quraisy apa saknul mahzumiyati tingkah lakunya kaum mahzumiyah allati yaitu mahzumiyah surifat yang melewati batas siapa mahzumiyah faqalu maka pada berkata siapa Quraisy man apa yukallimu fiha man itu siapa yukallimu yang berkata-kata atau menjadi pembicara fiha di dalam mahzumiyah min apa man itu Pak faqalu maka pada berkata siapa mahzumiyah man itu siapa yukalimu yang berbicara fiha di dalam tentang masalah mahzumiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Quraisy itu ngomong pada berembuk siapa nanti yang nyampaikan kepada Nabi tentang kaum mahzumiyah yang wanita ya mengenai wanita. Oh, itu ya. Siapa yang nanti ngomong masalah perbuatan orang-orang itu yang melewati batas itu? Faqalu maka maksudnya ngomong kepada Rasulullah faqalu maka lalu berbicara siapa kaum Quraisy la yahbirahu tidak akan memberi kabarhu kepada Nabi illa Asama bin Zaidin kecuali Usamah bin Zaid. Hubba Rasulillah karena kecintaannya kepada Rasulullah fakalamahu maka berbicarahu kepada baginda Nabi siapa Asama tu Asama fakola siapa Usama tu Usama fakola maka lalu bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas fa'u apakah akan menolong siapa kalian semua fi haddin di dalam hukuman min hududillahi ta'ala dari hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan menolong kalau dari kalian itu ada yang dihukum dari hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumakoma lalu berdiri siapa baginda Nabi fakhotoba maka lalu berkhutbah siapa baginda Nabi fakola maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Innama ahlaka, sesungguhnya merusak alladzina kepada orang-orang min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian semua, apa annahum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian semua itu kanu ada siapa orang-orang sebelum kamu, ada itu ida saroko ketika mencuri fihim di dalam golongan orang-orang sebelum kamu, siapa syarifu orang yang mulia dihormati, taroku pada meninggalkan siapa orang tadi, orang sebelum kalian kepada orang yang mulia tadi. Wa ida saroko, dan ketika kau mencuri fihim di dalam kaum sebelum kalian, siapa adhoifu orang yang lemah, akomu pada menegakkan keadilan siapa kaum sebelum kalian alaihi kepada orang yang lemah tadi, al-khadda kepada hukuman. Jadi salah satu rusaknya kaum sebelum kita yaitu andaikan orang-orang yang terpandang yang bersalah itu tidak dihukum, dibiarin. Tapi kalau orang-orang yang lemah, nah itu dihukum. Bahasa sekarang ya, hukum itu kebal tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu begitu, maka akan menjadikan rusak. Wa ya maulahi, dan juga peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Lau anna Fatimah binta Muhammadin, dan andaikan kok Fatimah anak perempuannya Muhammad itu surikot kok mencuri, lakotok tuh, maka tentu akan memotong siapa saya ada kepada tangannya Sayyidah Fatimah. Jadi kata Nabi, jangan kok kalian andaikan kok anakku ini mencuri, anak perempuanku ini yaitu Fatimah, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Maksudnya itu ya jangan pilih kasih. Pokok hukum itu dilaksanakan dengan semestinya. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Dzakaro, menerangkan dalika kepada hadis tersebut siapa Al-Husni, Imam Al-Husni, fiqom innufusi, di dalam kitab Qom Innufus. Wa tarwi'ul muslimin, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.